Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing, kali ini khusus untuk week 2 Desember 2024. Di minggu ini juga kita akan merilis rekomendasi Windows dressing ya, cuma untuk saham yang saya rekomendasikan di hari ini hanya untuk rekomendasi swing minggu depan. Berbeda dengan window dressing recommendation yang itu tujuannya adalah hingga akhir bulan atau bahkan awal bulan Januari. Targetnya sampai ke situ ya. Jadi tren yang lebih panjang untuk rekomendasi window dressing. Sebelum kita masuk, akan dibagi menjadi dua sesi ya. Yang pertama adalah menatap IHSG minggu lalu dan juga melihat kira-kira potensi IHSG minggu depan ada di mana. Dan juga 3 rekomendasi saham yang saya rekomendasikan untuk minggu depan. Oke, sebelum Anda melihat video ini, jika Anda tertarik dengan rekomendasi-rekomendasi yang lebih intens setiap hari atau bahkan setiap menit, kita punya grupnya tersendiri, namanya adalah Saham Gorengan Premium. Kalau tertarik, kalian bisa join langsung di bit.ly/ksg Premium. Nah, kita akan lihat langsung penggambaran IHSG saya minggu lalu ya, lebih tepatnya 2 minggu yang lalu, di mana IHSG waktu itu posisinya masih berada di pengujian support ya, pengujian supportnya. Waktu itu saya bilang support terakhirnya ada di 7.170. Saya gambarkan garis Fibonacci di mana saya bilang resistance satunya di 7.380 dan resistance 2-nya itu ada di 7.620. Nah, kemungkinan setelah dia ajak pengujian, di mana dia break dari moving average 5-nya, kemungkinan dia akan menguji ke resistance berikutnya. Dan ini benar terjadi di minggu lalu ya, di mana sekarang pengujian berikutnya adalah pengujian resistance ya. Target berikutnya adalah pengujian resistance di 7.390 ini. Dan menurut saya sih akan ke break. Ini sudah pasti akan ke break di minggu depan. Kemungkinan targetnya kalau di minggu depan itu cuma sampai 7.400 sampai 7.500-an ya, di sekitar garis ini. Ya, di garis yang menjadi garis sebelumnya nih, garis dari lembah MA5 sebelumnya. Ya, garis yang menjadi lembah MA5 sebelumnya di tanggal 10 Oktober. Jadi dia akan menguji itu lagi, angka itu lagi sebagai resistance. Nah, ada beberapa saham yang diuntungkan dari penguatan IHSG, di mana dia ikut memantul bersama IHSG atau bahkan lebih tinggi. Nah, rekomendasi hari ini itu adalah 3 saham yang diuntungkan dari IHSG tersebut, dan saya coba masukkan ke rekomendasi karena polanya menurut saya itu menarik dengan potensi yang selangit. Kita masuk aja langsung, yang pertama adalah SCMA. Nah, SCMA ini diuntungkan ya karena dari IHSG memantul sekitar 1,5 minggu yang lalu, dia juga terjadi pemantulan. Dan pemantulannya ini sangat kuat, saat ini sangat kuat, dan belum terjadi akan potensi adanya pelemahan, gitu ya. Sekarang target yang diuji kemungkinan adalah perkembaliannya tren lagi ke arah 159, di mana ini terjadi di Maret ya, sangat jauh sekali. Nah, ini kita coba tarik, perkuat garis Fibonacci-nya hingga ke tren sekarang, sehingga kemungkinan pengujiannya, ini saya hapus ya garis yang lamanya supaya tidak membingungkan, sehingga kemungkinan pengujian berikutnya adalah di resistance satunya di 146. Nah, ini sama angkanya tepat seperti MA5 sebelumnya di bulan Juli. Jadi ini menurut saya memang tepat ya, garis Fibonacci-nya ini sudah tepat. Dan resistance 2 berikutnya ada di 159. Nah, ini jangkanya pasti lebih panjang ya kalau udah mencapai ke 159. Nah, targetnya kemana? Seperti biasa saya akan pasang target hanya setengah dari puncak lembah sebelumnya ya, di sekitar sini. Di sekitar sini, ini pengujiannya sama seperti resistance sebelumnya di sini, sempat sideways ya, pergerakannya berarti sampai ke 152 targetnya dengan batas aman kuat di sekitar 2-3%. Ini adalah sebelum terjadi pemantulan di Oktober, pemantulan reversal trend ke bawah. Nah, ini punya risk to reward ratio 2,5 dan ini sangat menarik ya, SCMA. Bisa diikuti trennya berhubung dengan IHSG makin menguat juga.
SCMA ini melakukan hal yang serupa dengan penguatan IHSG. Yang kedua adalah yang diuntungkan juga dari IHSG menguat, ya. Ini trennya sangat luar biasa. Ini FTNY. Nah, saya pernah rekomendasikan juga FTNY sebelumnya ya. Ini cuan cukup tinggi. Sekarang dia akan masuk ke tren yang lebih menarik lagi. Targetnya jauh sekali ya. Bukit sebelumnya itu ada di sini. Ya, itu ada di tahun 2023 sepertinya. Nah, kita pasang ke lembah sebelumnya sehingga dia akan menguji resisten satunya itu di 200. Dia akan menguji resisten satunya itu di 260. Kalau kita pasang targetnya, beli aja di harga sebelumnya, maka targetnya ini ke sekitar 6% ya, 260. Dalam 1 minggu sih menurut saya ini pasti tercapai ya. Nah, Anda tinggal TP-TP asik di sekitar atas ini ya. Kalau dia break dari resisten satunya sih kemungkinan masih menarik. Anda bisa hold dan TP dimanapun di range antara 330 sampai 260 ini. Atau mungkin Anda mau lebih aman, TP-nya begitu dia melakukan reversal atau dia turun ke bawah MA5-nya sendiri. Maksudnya gimana? Itu artinya pengawalan dengan MA5 ya. Kalau kalian lihat di sini MA5-nya, harga masih selalu berada di atas MA5. Nah, Anda bisa tungguin hingga naik ke atas sini, hingga naik ke 260, kemudian baru take profit kalau dia break di bawah 260 ya, atau break di bawah MA5-nya. Batas aman untuk saham seperti ini pasang di kuat di 2%, sekitar 240 ya. Ini berbarengan juga dengan angka psikologis, sehingga risk to reward rasionya adalah di 2,33. Ini menarik, dua saham ini, FTNY dan juga SCMA tadi, ini keduanya juga memiliki top accumulation yang tinggi. Jadi menurut saya keduanya menarik. Bonus rekomendasi saya berikan saham yang ketiga. Oke, kalau part ini baru terjadi pemantulan di mana dia break dari moving average 5-nya. Belum pernah saya rekomendasikan sebelumnya, tapi potensinya sebenarnya menarik. Dia akan mengejar setidaknya ke bukit sebelumnya. Ya, ini angka tarikan Fibonacci-nya pas banget, karena pengujian berikutnya adalah resisten satunya di 98, dan resisten 2-nya ini adalah bukit sebelumnya, tepat banget, resisten 3-nya adalah bukit sebelumnya lagi. Kemungkinan dia akan mengejar ke resisten satunya dulu, dan seperti biasa yang saya rekomendasikan adalah setengah dari break-nya di resisten 1, berarti di sekitar segini ya. Nah, sekitar segini. Ini sekitar 17%. Ini yang memiliki potensi gain paling tinggi ya dari 3 rekomendasi saya, part. Tapi part ini juga gorengan banget ya, volumenya sangat kecil, jadi kalian harus berhati-hati. Pasang batas aman itu di MA5-nya saja, di 3 tick ya, atau di 3%. Kalau dia break ke bawah, langsung cut loss tanpa toleransi. Part ini melakukan penguatan volume ya, penguatan volume, dan juga dari segi part ini stokastiknya masih menguat, potensinya masih banyak besar sekali. Ya, itu aja 3 rekomendasi saya. Kalian bisa lihat dan pilih sendiri mana yang menurut kalian menarik, lalu kalian koleksi sesuai dengan portofolio manajemen kalian masing-masing.